Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3 yaitu makanan sehat dan subtema 1 pencernaan hewan dan manusia. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencernaan hewan terlebih dahulu ya. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu apa? Sebelumnya kita harus memahami bahwasannya berdasarkan makanannya, hewan dibedakan menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan herbivora atau pemakan rumput, kemudian karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Nah, hewan ruminansia itu adalah hewan yang herbivora murni, artinya dia pemakan rumput, memamah biak ya. Memamah biak itu artinya dia itu memamah itu kecapan itu loh. Kemudian kenapa dia disebut dengan hewan memamah biak? Karena dia itu mengalami 2 fase dalam memamah makanannya. Yang pertama, makanannya masuk ke dalam mulut dan dikunyah, kemudian ditelan masuk ke dalam lambung ya. Nah, ketika dia istirahat, fase kedua makanan itu dikeluarkan lagi untuk dikunyah lagi sampai halus kayak gitu. Jadi dia mengunyah 2 kali. Pertama dimasukkan dulu ke mulutnya, masuk ke lambung, kemudian dikeluarkan lagi ke mulutnya untuk dikunyah lagi kayak gitu. Nah, organ atau anggota tubuh yang mana sih yang dipakai untuk pencernaan hewan ruminansia ini? Hewan ruminansia ini contohnya sapi, kerbau, kambing, seperti itu ya. Nah, misalkan sapi. Untuk hewan sapi atau hewan ruminansia yang lain, itu organ pencernaan yang digunakan yang pertama adalah rongga mulut. Jadi makanan masuk ke dalam rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini nanti makanan akan dihancurkan oleh gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, ini juga dengan bantuan air liur gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kerongkongan atau isofagus. Isofagus ini adalah sebuah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Jadi makanan berjalan di situ. Nah, selanjutnya yaitu lambung. Lambung pada sapi ini terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama yaitu rumen yang berfungsi untuk penyimpanan sementara atau perut besar. Kemudian yang kedua retikulum. Di situ terjadi pengadukan makanan, jadi makanan diaduk. Yang ketiga adalah omasum. Di situ terjadi penghalusan makanan. Jadi setelah makanan itu diaduk kemudian dihaluskan di omasum. Dan yang selanjutnya adalah abomasum, yaitu pencernaan makanan dengan enzim. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini disebutkan lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen ya. Jadi makanan masuk dari mulut kemudian masuk ke rumen. Rumen ini yang warnanya pink itu ya, itu semua rumen atau perut besar karena dia bagiannya sangat besar. Kemudian retikulum di bawahnya sini, di bawahnya kerongkongan ini adalah retikulum. Setelah itu yang berwarna merah ini adalah omasum. Dan yang warna kuning setelah di omasum dia masuk ke dalam abomasum. Setelah ke abomasum, ini kan lambungnya saja. Lambungnya ada 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, abomasum, dan omasum. Yang selanjutnya adalah usus halus. Di usus halus ini nanti makanan diserap sari-sari makanannya. Setelah itu dia akan berjalan ke usus besar dan ke anus, seperti itu. Ini adalah bagian lambung dari sapi ya. Dilihat gambarnya, yang paling besar adalah rumen. Kemudian di bawah sini ini adalah retikulum, di bawahnya kerongkongan. Kemudian ada abomasum, ada omasum dulu, kemudian ada abomasum, selanjutnya adalah usus. Coba kalian perhatikan bagaimana proses pencernaan pada sapi dalam video berikut ini. Kali ini kita akan belajar proses pencernaan sapi atau mamalia.
Pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan melewati kerongkongan. Kemudian, makanan masuk ke dalam rumen untuk ditampung sementara. Lalu, makanan masuk ke dalam retikulum untuk dicerna menjadi gumpalan kasar. Kemudian, makanan didorong lagi ke mulut untuk dikunyah kembali hingga halus saat sapi sedang istirahat. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam omasum untuk dihaluskan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu, makanan masuk ke dalam lambung terakhir, yaitu abomasum. Abomasum merupakan tempat makanan dicerna dibantu oleh enzim dan asam klorida. Setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan sisa yang tidak dicerna akan keluar melalui anus. Jadi, proses pencernaan pada sapi yang pertama yaitu melalui mulut, selanjutnya ke kerongkongan, selanjutnya ke rumen. Nah, di rumen ini sebagian ada makanan yang masuk ke dalam retikulum. Kemudian ketika sapi beristirahat, makanan itu dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah lagi hingga halus. Nah, setelah itu makanan berjalan kembali ke retikulum. Selanjutnya makanan diaduk dan dicampur dengan enzim dan selanjutnya masuk ke omasum. Setelah ke omasum masuk ke abomasum. Setelah ke abomasum masuk ke dalam usus halus dan yang terakhir adalah ke anus. Nah, di anus ini berfungsi untuk pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak dipakai. Seperti itu.